Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pengajaran Yesus yang cukup kontroversial di tengah-tengah orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi adalah pengajaran tentang Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Farisi juga masih berpikir secara rasional. Mereka belum masuk ke dalam sebuah pemahaman akan iman di dalam Yesus Kristus. Maka ketika Yesus selesai memberikan makan 5.000 orang, dia pergi menyingkir, dia pergi ke sebuah tempat, sebuah rumah ibadah bagi orang-orang Farisi yang ada di Kapernaum. Di sana Yesus mengajar tentang keberadaan dan tujuan dia tinggal di dunia. Maka pada saat itu, orang banyak yang mencari dia, yang dia kasih makan melalui 5 roti dan 2 ikan bertemu dengan Yesus. Yang pertama sekali yang Yesus ajarkan kepada mereka, bahwa mereka datang bertemu kepada Yesus bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ingin menerima mujizat tanpa beriman kepada sang pemberi mujizat itu. Maka di kesempatan itulah, di depan para ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Yahudi, Yesus memberikan sebuah pengajaran. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya
Dialah roti kehidupan. Nah, orang Farisi apa yang mereka pikirkan? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ketika Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup, dan jikalau seseorang makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Lalu orang Farisi berpikir soal makanan semata. Logika yang dibangun orang Farisi pada saat itu, bagaimana mungkin daging Yesus secara manusiawi, darahnya akan diminum? Bukankah itu menyalahi sebuah aturan? Tidak mungkin manusia memakan manusia. Itu pola pikir yang dibangun orang Farisi pada saat itu. Tapi Yesus bukan mau mengajarkan itu. Yang mau diajarkan Yesus dalam perikop ini, siapa yang menerima dia, menerima pengorbanannya, menerima pengajarannya, percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Makan daging Yesus, yang dimaksudkan adalah menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, lewat darahnya yang tertumpah, maka setiap orang yang percaya akan hal itu akan diselamatkan. Dia akan diubahkan dari lembah kematian oleh karena akibat daripada dosa, maka dia akan diangkat kepada sumber kehidupan, di mana dosanya sudah ditebus, sudah disucikan, dan dia sudah dibaharui. Maka orang yang sudah dibaharui tersebutlah yang tidak akan menerima kematian lagi. Tapi dia bersama sumber kehidupan itu, bersama dengan sumber kekekalan dan keabadian di dalam kebenaran itu, akan tetap bersukacita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana dikatakan membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Apa yang boleh kita lihat dari sana? Yang pertama, kita harus membuang semua kebodohan. Kebodohan yang menyesatkan, kebodohan yang hanya berpikir secara manusiawi, kebodohan yang hanya mencari makanan jasmani, semuanya itu harus kita tinggalkan. Karena kita sama seperti orang Farisi, banyak tersesat. Tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada keselamatan itu. Maka itu menjadi sebuah kebodohan. Pertanyaan yang diajukan orang Farisi juga dalam perikop ini menunjukkan kebodohan mereka. Ketidakpengertian mereka akan Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia. Tapi kita orang-orang yang percaya, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak buanglah semua kebodohan dan ikuti jalan pengertian kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menyucikan segala dosa kita, maka kita terima sang roti kehidupan itu. Supaya roti kehidupan di dalam Yesus Kristus yang kita imanin itu benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi yang semata. Kita tidak lagi hidup di dalam keberdosaan. Kita tidak lagi hanya memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi kita harus masuk kepada sebuah pengertian. Di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Di dalam Dia ada kehidupan yang kekal. Dan di dalam Dia ada sukacita yang tiada tara yang akan kita terima. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diingatkan, kita mau belajar seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus.
Yang dikatakan dalam ayat 56, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini yang sangat penting. Bagaimana kita supaya membuang kebodohan dan kita mengikuti jalan pengertian di dalam Yesus Kristus? Maka harus tinggal dan diam di dalam Yesus. Tinggal dan diam di dalam Yesus berarti kita harus mengikuti cara-cara Yesus. Tinggal dan diam di dalam Yesus berarti kita tidak sama lagi seperti dunia ini. Tinggal dan diam di dalam Yesus berarti kita harus mempunyai kasih agape seperti kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kasih agape itulah yang menggerakkan kita untuk berbuat tanpa mengharapkan sebuah balasan akan perbuatan itu. Supaya apa? Supaya kita ketika berbuat di dalam Yesus, kita mengerti atau kita merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa. Kalau kita berbuat untuk menerima balasan, sering sekali kekecewaan akan ada. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang terakhir yang boleh kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita harus belajar dari seekor semut. Kenapa kami katakan kita belajar dari seekor semut? Sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ada sebuah cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seekor semut yang begitu egois. Maka ketika dia mendapatkan makanan, dia menunjukkan kerakusannya. Tanpa memikirkan kelompoknya, dia berusaha mengangkat makanan ini, memindahkan ke suatu tempat. Karena selama ini semut tersebut berpikir, kalau makanan ini kubagi, maka tidak cukup. Maka dia ingin berusaha membawanya supaya persediaan baginya sampai dia nanti mati, dia tidak perlu lagi bekerja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, dia tidak dapat memindahkan makanannya. Maka akhirnya dia mati karena makanannya itu. Baru datanglah beberapa ekor lagi semut yang secara koloni memang bekerja. Dia melihat kawannya yang sudah meninggal. Dia ambil kawannya, dia bawa makanan itu dengan baik. Sampai akhirnya semut yang berkoloni itu memenuhi makanan mereka di tempatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tabiat manusia sering sekali seperti seekor semut yang rakus tersebut. Tabiat kita penuh dengan kerakusan. Tapi kalau kita mau belajar dari semut yang sesungguhnya, seperti yang dalam kitab Amsal, kita akan berpikir bijak di sana. Nah, orang yang beriman, yang sudah hidup, yang sudah menjadikan Yesus sebagai roti kehidupan di dalam kehidupannya, dia tidak lagi seperti seekor semut yang rakus, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia harus berpikir seperti semut yang berkelompok, semut sesungguhnya, yang rajin bekerja, yang tetap berbuat, yang tetap memikirkan kebersamaan, yang selalu berjumpa memberikan respon yang baik. Maka orang beriman juga harus demikian. Orang yang beriman, dia harus menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membuang segala kebodohan, membuang segala keegoisan, membuang segala kepentingan pribadi demi memahami kehendak Kristus. Kalau kita hanya memikirkan kepentingan pribadi, kita tidak akan mampu memahami kasih Kristus. Tapi ketika kita masuk di dalam pemahaman, di dalam jalan pengertian, di dalam kebenaran Kristus, maka kita akan meninggalkan segala kebodohan seperti yang dipertunjukkan oleh dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Syukur bagimu Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya kami hidup di dalam firman-Mu, meninggalkan kebodohan, dan masuk kepada pengertian bahwa Yesus adalah roti kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.